Heho Pop gengs. Di dunia ini ternyata ada beberapa penemuan yang sangat misterius dan dipercaya sebagai peninggalan iblis. Namun karena dianggap sebagai hal sensitif dan kontroversial, hal ini tidak begitu terekspos ke publik. Sebab keberadaan penemuan itu juga sempat membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun lamanya. Apa sajakah penemuan itu? Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama adalah peristiwa seorang biarawati yang kerasukan lalu menulis sebuah surat yang diklaim adalah pesan dari iblis. Peristiwa ini terjadi pada 11 Agustus 1676 saat biarawati di Monte Chiaro, Italia bernama Suster Maria Crocvisa della Concezione tiba-tiba menangis dan mengalami kerasukan dengan membawa sebuah tinta, dan iblis yang masuk ke dalam tubuhnya memaksanya menulis di secari kertas. Tak lama, suster yang sudah tinggal di biara sejak usia 15 tahun itu pun jatuh pingsan setelah menulis surat itu. Dan orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa itu adalah pesan dari iblis, sebab tidak ada satupun yang bisa mengerti tulisan sang biarawati. Dan dianggap tulisan itu sangat tidak wajar karena menggunakan beragam alfabet yang aneh dan kuno. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan dipaksa oleh sang iblis untuk melayani mereka dan melawan Tuhan. Dan setelah menjadi misteri hingga lebih dari 300 tahun lamanya, peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum pun akhirnya bisa memecahkan kode-kode kuno dalam surat itu menggunakan software yang digunakan untuk memecahkan kode intelijen. Software ini emang biasa digunakan untuk memecahkan pesan-pesan dalam bentuk alfabet kuno Yunani, Arab, Runi, dan Latin. Hasil terjemahan surat ini menyebutkan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebagai benda mati bahkan dianggap beban. Kurang lebih seperti ini nih terjemahan suratnya. Allah berpikir dia dapat membebaskan jiwa-jiwa, namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Dan kata Allah dalam surat itu dikatakan hanyalah temuan manusia. Selain itu, surat ini mengandung referensi dari mitologi Yunani, River Styx, yang mengandung makna memisahkan realisme hidup dari neraka. Walaupun surat iblis ini berhasil diterjemahkan, namun peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum mengatakan mereka tidak percaya jika Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis. Dia menduga sang biarawati ini hanya menderita skizofrenia, dan karena memang ia menguasai beberapa bahasa, sehingga bisa juga menulis beberapa alfabet sambil berhalusinasi sedang berdialog dengan iblis. Selanjutnya, ada penemuan gulungan yang ditemukan di timur Serbia bersama jasad manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Gulungan yang terbuat dari emas dan perak ini diyakini berisi mantra sihir. Konon di dalamnya itu terdapat kekuatan baik dan jahat yang digunakan untuk memanggil kekuatan ilahi. Setiap gulungan mantra ini hanya berukuran sekecil bungkus permen, namun tentu sangat bernilai pada masanya. Sayangnya, peneliti yang mencoba menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramaik untuk menerjemahkan arti mantra itu tetap kesulitan. Namun yang pasti, ada beberapa nama-nama dari beberapa iblis yang berhubungan dengan wilayah Syria saat itu yang tercantum di dalamnya. Peneliti memperkirakan gulungan mantra yang ditemukan ini terkubur sekitar abad ke-4 Masehi. Gambaran analis awal berpendapat bahwa mantra ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan, sebab mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di alam selanjutnya. Lebih misterius lagi nih adalah penemuan Alkitab Iblis yang dikenal dengan nama Codex Gigas, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Giant Book. Ini adalah manuskrip terbesar dari abad pertengahan. Bayangin aja, beratnya itu mencapai 74 kg, lebarnya 1 meter dengan ketebalan 22 cm. Peneliti memperkirakan dibutuhkan lebih dari 160 lembar kulit hewan untuk membuat kitab ini. Codex dikenal sebagai kitab suci setan
karena terdapat ilustrasi yang diyakini bergambar setan dan legenda penciptaan setan. Kitab ini diperkirakan dibuat pada awal abad ke-13 di Biara Podlazice, Bohemia, yang kini menjadi Republik Ceko. Pada manuskrip ini terdapat kitab suci Vulgata dan juga dokumen-dokumen historis yang ditulis dalam bahasa Latin. Selain berisi perjanjian baru dan lama, Kodeks Gigas ini juga berisi bermacam-macam teks pendek yang membahas masalah-masalah tentang pengusiran setan, tata bahasa, kalender, dan medis. Menurut legenda, penulis kodeks adalah seorang pendeta dengan nama pena Herman de Resclus yang melanggar aturan gereja dan dihukum mati dengan cara diikat di dinding dalam posisi berdiri seumur hidup. Pendeta ini kemudian memohon ampun dari penghukuman yang luar biasa kejam itu. Sebagai gantinya, ia berjanji untuk membuat sebuah buku yang akan memuliakan biara dan pengetahuan umat manusia selamanya. Dia berjanji akan menyelesaikan buku itu hanya dalam 1 malam. Nah, menjelang tengah malam, pendeta itu menjadi ragu apakah ia dapat menyelesaikannya sendiri. Kemudian nih, ia pun menjual jiwanya kepada iblis demi sebuah pertolongan. Iblis pun menyelesaikan manuskripnya. Dan sebagai penghormatan kepada iblis yang membantunya, pendeta itu menambahkan gambar iblis dalam kodeks tersebut. Tapi, kisah ini sebenarnya muncul akibat kesalahpahaman makna kata inclusus di belakang nama penulisnya. Istilah inclusus ini sebenarnya bermakna mengurung diri secara sukarela untuk berkonsentrasi pada tugas tertentu, tapi disalahartikan sebagai hukuman kurungan. Berikutnya ada peta yang penuh misteri sampai sempat dicap sebagai peta yang dibuat dengan bantuan alien. Soalnya peta ini dianggap sangat akurat yang membuat siapa saja di masa itu jadi terkagum-kagum hingga terkejut. Faktanya peta ini dibuat oleh seorang angkatan laut di Turki bernama Ahmet Muhyiddin Piri atau dikenal sebagai Piri Reis dan pertama kali ditemukan di tahun 1929. Sebagai laksamana angkatan laut Kesultanan Ottoman di abad ke-16, Piri yang memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi, dan menjadi kartografer membuat peta ini di tahun 1513. Nah, yang menarik bagi sejarawan adalah karena pada tahun 1513, Piri menyertakan sebuah daratan besar di selatan Afrika yang belakangan diketahui sebagai Antartika, menggunakan detail dari wilayah yang tertutup es selama 6.000 tahun. Padahal, peneliti barat baru menemukan Antartika di tahun 1773 lewat perjalanan yang dilakukan oleh James Cook dari Inggris. Makanya, gak heran jika banyak yang mengira bahwa peta ini bisa dibuat akurat karena digambarkan lewat luar angkasa berkat bantuan kekuatan alien. Padahal, peta Piri Reis sebenarnya bersumber dari catatan pelaut-pelaut kuno yang telah memetakan pantai Antartika jauh sebelum daratan itu membeku 6.000 tahun yang lalu. Kemudian, ada Goa Longyu yang berada di Tiongkok. Ini adalah deretan goa buatan dan diperkirakan dibangun di tahun 212 sebelum Masehi. Goa ini berdiri sekitar 30.000 meter persegi dan terdapat kamar, jembatan, sampai ada kolam di dalamnya. Goa ini baru ditemukan di tahun 1992 dan menjadi penggalian bawah tanah terbesar di dunia yang pernah dilakukan dan yang melibatkan banyak ahli mulai dari arkeolog, ahli mekanis, sejarah, dan geolog. Sayangnya, tidak satu orang pun yang mengetahui bagaimana bisa orang-orang di tahun 212 sebelum Masehi ini bisa membangun goa raksasa. Mereka memperkirakan butuh 1.000 pekerja selama 6 tahun untuk menyelesaikan goa ini. Namun anehnya, tidak ada satu alat dan catatan tentang apapun mengenai pembangunan goa ini. Makanya sering dikaitkan dengan peninggalan iblis karena dianggap mustahil goa ini selesai jika hanya dibuat oleh manusia biasa. Bagaimana menurut kamu, Pom Gengs?